بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SW Channel, di sini saya akan menyampaikan hasil technical meeting pentas PAI tingkat Jawa Barat untuk LCC dan Olimpiade. Jangan lupa di like dan subscribe video ini agar channel ini lebih maju dan berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk semua. Amin ya robbal alamin. Kabupaten kota dipilih sesuai kota masing-masing, jangan sampai salah pilih nanti akan masuk ke kota yang lain. Pak Asep, punten. Ya, Untuk final Olimpiade itu mohon penjelasannya lagi, punten Pak Asep. untuk final Ya, kalau final Olimpiade kan dia masuk 6 besar ya, ya, kelas seleksi dia masuk 6 besar, lalu akan diberikan sebuah pertanyaan oleh juri, anak diminta salah pilih. Nah, ini daftarkan nomor handphone, bila perlu nomor handphone siapa yang gampang mudah untuk dihubungi, bisa nomor peserta, bisa nomor pembimbingnya, karena nomor handphone ini atau nomor handphone yang ada WA-nya ya, nomor handphone yang ada WA-nya ini nanti apabila ada peserta yang tidak mendapatkan atau dia tidak menyimpan akunnya, maka nanti secara permintaan dari yang bersangkutan akan dikirim akun atau nomor peserta dan juga passwordnya sudah dibuat sendiri, makanya harus diingat di sini ketika mereka membuat passwordnya, maka harus diingat, jangan sampai salah. Ada password, ada masukkan kode, setelah itu langsung daftar. Nanti jangan ditutup Bapak Ibu, karena di situ akan muncul nomor peserta dan password. Sebetulnya gampang saja, ketika si peserta tersebut lupa dengan nomor pesertanya, maka bisa dilihat di data sudah daftar. Nah ini, di data sudah daftar, dilihat nomornya. Ketika nomornya dia ingat atau ada nomornya di sini, lalu password yang dia daftarkan yang tadi itu harus diingat, dicatat, bisa langsung masuk dan login Bapak Ibu. Nomor peserta ini akan menjadi nomor peserta, jadi mungkin tidak ada yang namanya undian nomor. Jadi nomor peserta ini akan dijadikan nomor peserta ikut lomba, peserta lomba gitu. Jadi PAIS 2021-001. Kalau berurutan berarti kalau seandainya sudah 405 berarti PAIS 2021-405 sampai 405 tadi. Nah, karena di sini yang baru dapat 32, maka yang baru punya akun 32. Makanya Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan silakan, yang sudah ada menyiapkan perwakilannya silahkan didaftarkan di website ini. Jadi nomor ini akan digunakan untuk nomor peserta, termasuk dengan penulisan video. Jadi dengan penulisan video di sini, jadi tidak mencantumkan kabupaten kota, yang jelas nomor peserta saja. Karena nanti ketika dicek nomor pesertanya di panitia sudah muncul nama asal kabupaten kotanya. Dengan di videonya itu dibuat dengan nomor peserta saja. Selanjutnya Bapak Ibu ketika sudah daftar di sini akan mendapatkan akun, maka si peserta ini nanti bisa bisa login dan melengkapi data-data yang diminta. Data-data yang diminta sudah dilengkapi, maka nanti tinggal di download. Kalau
sudah dimulai dan nanti terakhir itu tanggal 14 ya. Terakhir tanggal 14 Juni untuk pendaftarannya. Jadi pendaftaran ini sudah kita mulai. Silakan untuk kabupaten kota yang sudah ada pesertanya didaftarkan melalui website tersebut biar nanti Bapak Ibu tahu nomor pesertanya sekian. Nanti tidak akan ada pengundian lagi. Nah, terkait dengan video yang dikirim nanti akan kita sampaikan kembali linknya dikirim kemana dan juga berkasnya dikirim kemana. Tapi sebelum kita lanjut ke yang lain, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta. Nah, kalau di Juknis ini ada persyaratan umum. Ada persyaratan umum di sini siswa tersebut kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2020-2021. Yang diserahkan di situ di sini ada kekurangan ya Bapak Ibu. Ada fotokopi rapot terakhir tapi semester ganjil ya, semester genap belum ada, anak belum dapat kalau semester genap. Terus surat keterangan aktif dari sekolah, pas foto, fakta integritas bahwa siswa hasil tersebut adalah hasil dari peserta itu. Lalu ada tambahan lagi, berkas yang ditambahkan itu akte kelahiran. Nah, tujuannya apa diminta akte kelahiran? Nanti untuk sertifikat, untuk penguatan sertifikat takutnya data yang namanya salah. Nah, ini permintaan dari panitia Kota Depok untuk sertifikat nanti dibuatkan dan disesuaikan dengan akte kelahiran. Jadi ada kurang lebih 5 berkas yang nanti akan dimasukkan. Pertama itu formulir yang diambil dari website yang sudah di-download. Yang kedua itu fakta integritas. Yang ketiga fotokopi rapor terakhir. Yang keempat surat keterangan aktif. Yang kelima pas foto. Yang keenam tambahan satu lagi itu akte kelahiran. Jadi diminta untuk akte kelahiran dikumpulkan dalam satu file dokumen PDF, nanti dibuat folder masing-masing peserta dan nanti langsung dikompres dalam bentuk zip atau RAR. Setelah itu dikirim. Nanti biar panitia ngebukanya tidak terlalu banyak. Jadi kalau seandainya ada 15 peserta, berarti ada 15 folder. Dibuat 15 folder dan di folder tersebut nanti dikompres menjadi satu file, yaitu RAR atau zip. Nanti tinggal diupload oleh kabupaten kota masing-masing. Adapun diuploadnya ini saya coba buka ya. Untuk di persyaratan nanti di SID persyaratan pentas PAI, silakan nanti dicek Bapak Ibu apakah memang benar masuk ke link tersebut. Nanti akan terlihat. Oke. Apa integritas diambil dari mana Pak? Apa integritas? Formatnya? Ya, formatnya Ya. sebentar.
belum ada. Ada di sini di website. Di website ada di syarat pendaftaran. Nah, saya coba tambahkan. Di sini di syarat pendaftaran fakta integritas di sini tinggal download, sudah ada dalam bentuk Word, silakan diisi. Di sini persyaratannya belum ditambahkan. Satu lagi yakni akte kelahiran. Formulir diambil dari website, langsung bisa di-download. Terus fakta integritas nanti bisa diambil dari sini juga dan bisa di-download, diisi, mau diketik ataupun mau tulis tangan silahkan. Ini fakta integritas. Di Juknis ada. Nah, nanti dikirimnya semua berkas-berkas ini dikirimnya itu ke SID langsung masuk ya di sini SID persyaratan pentas ya Pak. ya SID persyaratan pentas Oh berbentuk GF. ya betul GF. Nanti tambahkan semua yang ada di sini ya, semuanya ditambahkan dalam ini bisa ditambahkan di sini dalam Nah, selesai sebentar doang. .id persyaratan pentas. Ini pelapornya Jadi nanti alamatnya berbeda dengan video. Kalau ini berkas persyaratan pentas, kalau untuk yang video ada lagi di video pentas PAI. Kalau untuk video dikirimnya di video pentas PAI. Oh iya. SID video pentas PAI. Ya. Nanti akan kita cek kembali SID dan pentas PAI. Kamu depan, Ren. Ini sudah dimasuk video. Nah, Pak. Ini akan kelihatan di situ persyaratan dengan video dengan alamat yang berbeda. Jadi masing-masing berkas itu masuknya ke persyaratan pentas. Kalau yang nanti video ada lagi. Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, di nama video tersebut silakan berikan nomor peserta. Nanti akan kita coba tambahkan nomor peserta ya. Karena di sini kita masukkan nomor peserta. Dan nomor pesertanya belum ada, nanti akan kita tambahkan lagi. Kita akan tambahkan lagi untuk nomor peserta biar nanti bisa dicek nomor pesertanya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Itu waktu pendaftaran itu sudah dimulai dan nanti di ini terakhir pada tanggal 14 Juni. Silakan. Untuk pendaftarannya, untuk pengiriman video di Juknis sudah ada. Kapan-kapannya secara teknis seperti apa, pembuatan video seperti apa, terus pengirimannya bagaimana, itu sudah ada di secara Juknis ketentuan pembuatan video. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dicek. MHQ jam berapa? Nanti ya, nanti MHQ nanti secara teknis. Nah,
Jadi bisa dicek di ketentuan pembuatan video, nanti kita bahas kembali Bapak Ibu apabila ada yang kurang jelas. Jadi seperti itu. Untuk penomoran peserta nanti dikasih nomor peserta ya yang tadi, bukan nomor yang ada di contoh di di panduan di juknisnya. Nanti dikasih nomor peserta saja. Nomor peserta 01 misalkan. Kan karena 01 ya, 01, 02, 03. Silakan kalau 02 daftarnya apa? Ditulis, ketik. Contoh misalkan di sini untuk persyarat untuk peserta 01 berarti MHKIP di sini. MHKIP 02 berarti sholat vokal B. Oh, ini kan yang daftar sudah seperti ini sesuai dengan mata lombanya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan video kalau bisa karena nanti juga kita akan membukanya itu Bapak Ibu juga upload juga kebanyakan, jadi jangan terlalu besar ya ininya kapasitasnya. Kertasnya juga nanti panitia kalau satu video yang diupload 3 atau 1 giga misalnya, itu lumayan juga, downloadnya juga lumayan. Karena itu disesuaikan saja lah video yang dikirim itu sesuai dengan yang sudah disepakati bersama pada waktu technical meeting yang pertama. Selanjutnya terkait dengan seleksi LCC Bapak Ibu. Nah, untuk seleksi LCC nanti kita juga akan menggunakan online, aplikasi online CBT yang sesuai dengan di juknis. Nanti akan ada aturannya juga ketika si peserta ini keluar, maka dia dianggap sudah selesai. Makanya ada pelanggaran atau tidak, peserta ini akan masuk dia menggunakan akun masing-masing. Akun yang digunakan dari 3 peserta untuk pendaftaran kan semua peserta Bapak Ibu ya. Pendaftaran ini semua peserta didaftarkan, termasuk yang cerdas cermat, berarti 3-3-nya didaftarkan. Cerdas cermat masing-masing peserta dalam satu grup itu mempunyai akun. Jadi nanti namanya akan terkirim, akan terekam di panitia, masing-masing memiliki akun. Tetapi ketika nanti seleksi untuk cerdas cermat, akun yang digunakan adalah akun juru bicara. Misalkan si peserta ini akunnya PAIS 2021-001, PAIS 2021-002, PAIS 2021-003. Nah, pilih salah satu akun juru bicaranya siapa di situ. Nanti silahkan gunakan akun tersebut untuk mengerjakan seleksi LCC. Karena LCC ini bertiga, maka silahkan kerjakan akun tersebut menggunakan satu akun. Kalau olimpiade kan dia hanya satu akun, peserta juga satu dari setiap kabupaten kota, maka menggunakan akun sendiri. Sedangkan untuk cerdas cermat, karena dia menggunakan 3 akun, maka pilih salah satu akunnya. Siapa yang menjadi juru bicaranya, maka dia gunakan akun itu. Cukup satu yang digunakan, jangan 3-3-nya. Cukup satu saja dikerjakan untuk soal kurang lebih 100 dan diberikan waktu juga kurang lebih 100. Terus juga di juknis di juknis penjawaban bukti soal di sini akan dinilai juga yang tercepat
yang sama berarti tercepat. Siapa yang tercepat, maka dia yang masuk. Kalau ada peserta yang dia keluar terus minta riset, maka dibatasi risetnya juga, hanya 3 kali riset. Di panitia akan ada catatan bahwa akun ini sudah sekali riset, akun ini 2 kali riset, akun ini 3 kali riset. Nah, yang keempatnya maka tidak bisa diriset lagi. Dan ada ketentuan nanti dalam seleksi Olimpiade PAI maupun LCC, nanti di situ Bapak Ibu akan kita gunakan sistem pelanggaran. Maksudnya apa sistem pelanggaran di sini? Maksudnya sistem pelanggaran ini ketika peserta mengerjakan soal, maka layar yang akan tampil di laptop ataupun di HP itu full screen, semua layar. Jadi peserta tidak bisa membuka aplikasi yang lain, termasuk di HP. Di HP dia masuk mulai mengerjakan soal, maka langsung si layar ini langsung full. Di laptop pun sama. Ketika si peserta ini di laptop yang klik escape, maka ada peringatan 5 detik dia tidak kembali ke soal, maka nanti secara otomatis dia akan keluar, maka dianggap selesai untuk LCC dan Olimpiade dalam penyisihan seleksinya. Nanti untuk linknya akan kita buatkan, link untuk seleksi tersebut nanti pada waktunya akan kita buatkan dengan menggunakan akun masing-masing. Nah, jadi untuk LCC dan Olimpiade dia akan menggunakan CBT, dan CBT tersebut ada beberapa aturan yang akan kita gunakan, pelanggaran dan riset. Insya Allah peserta pun akan langsung tahu nilainya berapa dan peringkat keberapa. Nanti akan ketahuan nilainya berapa dan peringkat keberapa, dia akan langsung tahu. Jadi nggak ada yang coba-coba untuk merubah nilainya gitu. Jadi akan kelihatan di peserta tersebut nilainya berapa. Tapi kalau ada nilai yang sama, akan kita lihat dari yang tercepat. Biasanya aplikasi tersebut ketika dia tercepat, maka dia ada di urutan atas, gitu, posisinya di atas. Secara otomatis dia sudah meranking, sudah membuat peringkat dari 1 sampai 27 menggunakan akun masing-masing. Dari 1 sampai 27 akan kelihatan siapa yang akan masuk ke semifinal untuk cerdas cermat, siapa yang akan masuk 6 besar untuk Olimpiade. Kalau cerdas cermat akan diambil 9 regu untuk masuk ke semifinal dan selanjutnya ke final. Kalau kemarin cerdas cermat tidak ada yang namanya babak rebutan. Itu mungkin untuk sementara Bapak Ibu ya, terkait terkait dengan pendaftaran, terkait dengan nomor peserta, terkait juga dengan seleksi LCC dan Olimpiade. Adapun yang lainnya nanti kita akan coba bahas sama-sama. Asep, kalau itu untuk LCC tadi CBT-nya pakai kamera atau tidak maksudnya? Kalau bisa pakai Zoom, Pak. Oh, Zoom ya. Jadi CBT jadi tidak ada kamera. Ya, ada. Pakai Zoom aja, sama seperti ini. Nanti videonya akan ke peserta walaupun layarnya itu tampilan CBT. Jadi akan terlihat dari panitia, dari host akan terlihat bahwa benar peserta itu tidak kemana-mana.
layar. Gitu. Jadi pakai kamera. Makanya dalam mengerjakan ini baiknya itu menggunakan laptop yang ada Kameranya. kamera. Jadi langsung menggunakan zoom, dia langsung seleksi. Kalaupun 3 sudah cermat, ya udah 3 di situ, nggak kemana-mana gitu, mengerjakan ini 3. Kalau olimpiade sendiri yang menggunakan situ. Jadi seleksi ini pakai kamera ya? Ya, pakai. Yang CC maupun yang olimpiade. Kalau tadi untuk pendaftaran langsung oleh siswa atau oleh pembimbing, secara keseluruhan kolektif. Baiknya untuk pendaftaran itu oleh pembimbing, tapi hati-hati biar tidak salah klik, nanti pilih kabupaten yang lain misalkan. Padahal dia maunya Kabupaten Bandung, tapi dikliknya Kota Bandung. Gitu. Kan itu nanti daerah yang lain masuknya daftarnya. Atau lomba MTQ Putra, tapi dia klik MTQ Putri. Maka ketika daftar itu mohon kehati-hatian, ketelitian terkait dengan mata lomba, terkait dengan daerah. Nanti kalau ada kesalahan nanti bisa minta diresetkan gitu ya, atau kalau ada kesalahan nanti silakan aja WA ke saya, nanti akan saya ubah mata lombanya. ya siap-siap. Dari database-nya akan kita ubah dari database. Pak Asep, Sedikit Asep. Ya, enggak. Tadi di web itu sudah ada yang mengirim video. Padahal kan perekaman video sudah ada tanggalnya dari tanggal 15 Ya. kaligrafi. Ya, belum kan? Itu belum. Belum diterima. Ya, Harus diulang. Harus diulang. Betul. Oh iya, terima kasih. Pak Asep, punten. Ya, Untuk final Olimpiade itu mohon penjelasannya lagi, punten Pak Asep. untuk final. Ya, Kalau final Olimpiade kan dia masuk 6 besar ya. ya, Setelah seleksi dia masuk 6 besar, lalu akan diberikan sebuah pertanyaan oleh juri, anak diminta untuk membuatnya. Tetap jum di situ. 6 peserta itu membuatnya jum langsung. oh jadi dikasih pertanyaan, kemudian anak menjawab secara spontan. Iya. Untuk kita presentasi. Di sini juga kan ada kan. Jadi buat ini dulu ya, buat PPT dulu anak, dikasih waktu. Bagaimana? Sepertinya nanti Langsung presentasi mungkin. PPT sebelumnya kan Langsung ada presentasi lewat Zoom. presentasi. Tidak ada PPT. Langsung Asep, presentasi. Asep. ini Kan pertanyaannya mendadak. misalnya dikasih ini Pak Ya, ya misalnya begini, dikasih tema tentang zakat ya, zakat, maka anak itu akan bercerita tentang zakat sejauh pengetahuan dia. Nanti juri akan mengetahui kedalaman, pemahaman, dan pengetahuan dia tentang zakat itu. Itu misalnya, misalkan juri hanya mengatakan zakat aja, maka anak itu bercerita tentang zakat, seluruh apa saja tentang zakat. Ya berarti verbal kan, tanpa ada presentasi dalam bentuk media. Ya tidak ada, Ya, terima kasih. tidak ada. oke. Siap. Ya, Asep. satu. Ya, Sinyal hilang tak, awas. yuk. Pak Asep. Olimpiade penyisihan berarti hanya mengerjakan soal di aja. Isian ya. Isian ya. Iya. Oke, makasih. Ya, pede. Untuk mumpung lagi membahas tentang LGD dan Olimpiade, mohon diinformasikan juga tentang soal. Tentang soal itu dari buku kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan buku
yang pernah diterima oleh kita hasil kesepakatan waktu di Pangandaran itu dari Pak Oleh. Jadi sumber belajar siswa kota dan kabupaten itu secara keseluruhan merata dari sumber yang dari buku paket dan rujukan bukunya Pak Oleh. Mungkin itu termasukkan. Ya, oke. Pertama terkait dengan soal, insya Allah itu soal semuanya diambil. Asep, Ya, iya loh. Ya, insya Allah soal tersebut diambil dari buku Pak Oleh. Cuma redaksinya yang berubah, gitu. Hanya redaksinya. Untuk jawaban mungkin iya, cuma redaksinya ada beberapa tambahan. Tidak harus 100% redaksi seperti itu. Dan mungkin kita bisa pahami lah terkait dengan soal tersebut. Hampir semuanya kan kalau lihat dari buku smart PAI SMP itu tematik ya, bentuknya tematik kan. ya betul. Ya, tematik, makanya soal bisa diambil dari situ, tapi redaksinya yang berbeda. Oke, setuju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk tadi Pak Sep kalau mati ya dalam LCC, tapi kalau masih ada waktu masih bisa login ya. Untuk mati, Ya kalau pas keadaan mati misalnya sebentar tapi masih ada waktu masih bisa login lagi tidak? kalau dia ya itu di riset, Di reset ya. iya, dia minta riset berarti. Jadi masih ada waktu masih bisa Tapi kalau berjalan lagi. seandainya dia keluarnya itu klik escape terus sekian detik dia keluar, maka itu dianggap pelanggaran. Pelanggaran. Ya. Nanti akan saya buat, terus nanti kita uji coba deh ya. Kita uji coba, Simulasikan ya. ya kita simulasikan. Buat siswa juga kita simulasikan untuk peserta, biar nanti pada waktu pelaksananya nggak kagok atau mau disimulasikan untuk pembimbingnya pun nggak masalah. Ya nanti pada waktu pelaksanaannya tidak kagok. Ya, mungkin kita hanya 10 soal misalnya. Tapi cara-caranya Setuju. itu bisa dipahami. Kalau jawab soal mah insya Allah semua sama ya, nggak ada masalah. Cuma mungkin cara-caranya dalam menjawab soal ini itu yang perlu dipahami oleh peserta biar tidak ada kesalahan. Kalau untuk zoomnya itu langsung pesertanya ke mukanya atau seluruh setengah badan atau gimana? Otomatis kalau dia Badan, dengan kamera seperti ini ya, kayak saya ini setengah badan. Setengah badan ya. seperti ini gitu. Otomatis Kalau ya. sebadan mah jauh. Euy. Bisa aja kayak ini. Oke. Nah, Pak Sep, Bandung Barat. Ini terkait dengan solo vokal. Kalau tidak salah waktu Zoom kita pertama itu tanpa musik. Sekarang pakai musik, itu bagaimana? Kalau kemarin kan dipintanya suara asli gitu, tanpa musik. Kenapa? Ya. Untuk Pak Asep kalau bisa menjelaskan lomba itu per mata lomba, jangan dulu kemana-mana biar fokus. Nanti pertanyaannya terakhir aja. Jangan dulu ke solo vokal dulu, udah aja LCC dan Olimpiade aja dulu. satu mata lomba ya. Iya, biar jelas. Dan ini saya mau bertanya nih, kalau untuk final LCC itu gimana ya? Kalau untuk final LCC, Iya, iya. sebentar, ada Pak Yayang nggak di sini? Pak Yayang tadi saya lihat. Ada kayaknya saya. Ayo, mana? Ada Yang Bumi. Ya, Pak Pak, mana? Kayana nih. Ya. Ya, Bumi. Jadi untuk LCC, jadi nanti soalnya ada dua ya. Ada dua, satu soal wajib dijawab oleh peserta dan tidak dilempar. Misalnya ada 10 soal wajib ya. Nah, kemudian soal yang kedua adalah soal yang mengalir. Kalau itu soal tidak dijawab oleh peserta, maka dilempar pada regu yang lain berdasarkan urutan regu. Ini tidak direbut dilemparnya. Misalnya kalau regu
A tidak bisa menjawab, maka dipersilakan regu B. Regu B tidak bisa menjawab, dipersilakan regu C. Demikian pula seterusnya, gitu ya. Kalau regu B, maka ke C. Regu baru ke A. Kalau regu C, maka ke A baru ke B. Begitu. Jadi Enggak sih, ya sistemnya Zoom juga kan? Tidak direbut. Ya, di Zoom. Ya, Di Zoom. Terus nanti untuk ini misalnya kelompok A mau menjawab, nah itu kan kalau offline mah pakai bel ya. Kalau waktu Zoom itu gimana? Mengangkat tangan, raise hand atau apa gimana? tidak mesti mengangkat tangan, Bu. Ya, misalkan gini, kan soal ada dua ya. Soal Ya. wajib itu untuk regu A semua. Nah, kalau regu A soal mengalir, regu A tidak bisa menjawab, langsung dilempar ke regu B. Kalau B tidak usah mengangkat tangan. Jadi ada rebutan, tidak merebut. Oh, tidak merebut. Oke, terima kasih. Ya, gitu ya. TCC gimana ya TCC? Beres untuk mulai Pak Sep. Ya, beres. Ya Pak Mansur. Ya, masa gini untuk tesnya kan awal pengisian itu harus bertiga atau sendiri bisa jawab soal. Tiga lah. Mau masa sendiri. Jadi peraturan ini. Sip. Pak, untuk Olimpiade dan LSSC, cara memantaunya itu ada link Zoom baru atau otomatis di webcam laptop yang sedang mengerjakan Olimpiade di CBT, dan itu gimana, Pak? Dia nanti masuk Zoom dulu. Oh, iya. Masuk Zoom dulu. Nanti setelah itu langsung mengerjakan soal. Jadi jangan mengerjakan soal dulu ya. Iya. Untuk LSSC dengan Olimpiade, mohon masuk link Zoom dulu. Nah, itu kan. Jadi Mengerjakan nggak, soal. jadi Karena nggak. kalau dia mengerjakan soal dulu, Zoom-nya belum dipasang, maka secara otomatis dia keluar untuk pasang Zoom itu. Berarti 30 menit sebelum mengerjakan harus disusun dulu. Siap. Ya, Zoom-nya harus Iya, disiapkan. harus Zoom dulu. Ya, Zoom dulu ya. Iya. Ya, Zoom dulu. Jangan sampai nanti sudah masuk mengerjakan soal, mulai baru Zoom. Iya. Insya Allah Zoom dulu bisa diberikan. Oke. Ya, ini kita LCC dulu ya. LCC gimana? Selesai ya? Cukup. Selesai, cukup. Nah, itu Pak Sep. Sip. Ya, nah. Ya, Pak. Lagi. Yang mengerjakannya tadi bertiga, Pak Sep. Iya, mengerjakannya bertiga. LCC langsung dia bertiga. Bertiga tapi satu akun yang digunakan ya, Pak? Ya. Yang kasih akun. Ya, dikerjakannya satu akun. Saling melengkapi. Iya. Saling melengkapi, jadi tiga-tiganya itu saling melengkapi. Jadi Laptop masing-masing, Pak. ya, Laptopnya masing-masing. ya, Laptopnya masing-masing. level satu aja. Satu laptop. Satu laptop. Wah, itu Itu laptopnya. satu digerumut. LCC juga, Pak, cara menentukan juara berarti diambil dari yang terbaik jawaban atau yang benar Jawaban yang jawaban terbanyak. yang tercepat. Yang jawabannya benar yang banyak. Kalaupun ada Cepat. yang sama, nanti diambil yang tercepat. Pak. Jawabannya. Sama dengan Olimpiade berarti ya? Ya, sama. Ya, oke. Nah, Pak Sep, kalau satu laptop digerubuti 3 orang, nanti berkerumun dong. Kan ngerjainnya di HP, Pak. Bisa dari HP kan. Jangan dari HP. Iya, Enggak, Zoom. 20 orang aja. 3 orang nggak apa-apa. Bisa sebetulnya memakai dua laptop, Zoom gitu, agak jauhan. Pakai laptop yang satu lagi untuk LSSC atau mengerjakan Olimpiade bisa sebetulnya. Ya. Jadi dari laptop yang sama, dia membuka laptop yang sama, Zoom meeting dengan CBT. Jadi Zoom di laptop yang satu, CBT di laptop yang satu. Gitu. Baik, jumlah soal berapa, kemudian waktunya dari
jam berapa sampai jam berapa, 2 jam atau berapa jam itu waktunya LCC dan Olimpiade? Nah, kalau di sini di soalnya 100. Ya 100 waktunya Pak. Ya, otomatis 100. 100. Satu soal. Satu berarti? Iya. Satu soal, ya kan namanya cerah cermat, bukan ujian. Maka kalau di final LPP, kalau jumlah sama nilainya gimana? Ada pertanyaan tambahan. Pengalaman aku tambahan. Tidak. Rebutan. Rebutan gitu Bang. Kayak soal tambahan. Gantian. Jawabnya Bang. Pasti ada soal cadangan. Nanti akan diberikan. Soal nanti akan ada solusi-solusi. Oke, LCC sudah ya. Ada pasnya punten. Namanya Rada melaweng ya. Untuk LCC kan tadi 3 orang punya akun masing-masing yang dikerjakan menggunakan satu akun kan gitu ya. Dikerjakannya apakah semua mengerjakan atau hanya satu untuk semua gitu. Barang-barang. Bareng-bareng. Jadi tidak masing-masing ya. ya. Oh, jadi Bahan arewos. ya dong. Tidak perlu pakai masker juga apa-apa ya. Ini sudah bawa punya. Ini juga nggak pakai masker. Masker udah habis. Ya, oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya sebentar Pak, saya bertanya nih ya, prosesnya. Ini kan tadi untuk saya Zoom dulu ya. Ya, Nah, kemudian menjawab CBT. Berarti kan satu waktu semuanya ya. iya. Kalau itu satu waktu. Ya artinya begini, untuk DC itu dari jam berapa time-nya? Kan berarti semua kabupaten akan bersamaan. Kalau kan bisa beda-beda, ya benar kalau berarti harus sama-sama waktunya berapa gitu. Ya. Nanti akan ini contoh dulu ya. Ya contoh aja. Mak, Contoh misalnya nah, contoh misalkan peserta mengerjakan soal untuk login ke situ, login ke CBT diberikan waktu kurang lebih 30 menit. Misalkan ini contoh ya, alur-alur CBT-nya nih coba saya mau coba alurnya. Misalkan jam 13 sampai jam 13.30. Di luar jam 13 dan sampai jam 13.30 itu sudah tidak bisa login. Misalkan sebelum jam 13 peserta bisa login, tapi di situ belum mulai. Belum bisa mengerjakan. Ya, belum bisa mengerjakan. Nah, di lewat 13.30 nggak bisa. 13.31 dia bisa login, tapi dianggap terlambat. Jangan. Ya, bisa mengerjakan. Terlambat. Oh iya. Nah, tapi nanti ketika ada yang loginnya itu misalkan jam 13:05, jam 13:10, nanti untuk waktunya itu sama. Lagi masa berarti ya? Iya, 100 menit. Itu tidak ada tambahan waktu. Semua 100 menit. otomatis mati sendiri kan Pak itu kan ya kalau lebih dari 100 menit. Tutup dia, langsung dianggap selesai. Iya. Oh, tutup sendiri ya. Ya, dia langsung dianggap selesai. Untuk yang lewat 100 menit ya, nanti kalau mengerjakan yang mulai jam 13.00, jam 12, jam 14.20, jam 12.40, dia sudah selesai. Walaupun kekurangan waktu, tapi jam 12, jam 14.40, dia langsung tutup sendiri, selesai. Pak Asep, Pak Asep. Bil ajar, maksud gini saya. Nanti untuk LCC itu jam berapa? Ya. Zoom-nya kan Zoom dulu ya. Nah, nanti kita lihat ini Pak. Kita lihat hasil
kegiatan pembukaannya. Takutnya kita menentukan jam berapanya, tapi ketika nanti pembukaannya ini Mundur. nah ini dia, kita nggak bisa menentukan sekarang, nanti akan kita informasikan setelah ada fix pembukaan ya seperti apa itu. Diusahakan jangan sore itu Pak Asep. Belum ya, bisa malam Bu. Ya Pak, Pak Asep tadi Ya, untuk Asep. Berarti Pak Asep itu harus mulai dari awal pembukaan sampai akhir dong. Jadi supaya tahu pengumuman ini. Bisa seperti itu, makanya nanti di kabupaten kota mungkin dikumpulkan di satu tempat lombanya, Iya, betul. di satu ruangan. Nanti bisa kan, apalagi tadi kita ada yel. Harus meriung, Pak, betul. Ayo bang, Iya. nggak datang langsung. Nggak seru lah. Oke. Iya, wajib itu Pak Asep. Dua kali. Juga ya. Pasti. Pak Asep, boleh bertanya? Nah, Bu Eni, Iya, Mas Sep, kalau per mata lombanya ada grup WA-nya nggak Mas Sep? nah nanti permata lomba Iya. belum Bu, ada juga secara keseluruhan. Oh, Nah, Kan- saya buat di situ secara keseluruhan, silakan aja masuk menggunakan. Memang sih bakal kurang ya. Kalau Ya, pas cukup kita- di iya. cukup pengurus MGMP saja, Wah. Pengurus maksudnya dari grup yang MGMP provinsi aja. bisa Ya, seperti itu. jadi ya. Ya, bisa Bikin seperti grup lagi per cabang lomba, aduh. Mungkin banyak ya. Pak Sep, ya. Pak Sep, mohon maaf kemarin saya pengalaman, tapi kartu provinsi per itu ya per Pak saja, Pi saja mungkin Ya, seperti itu. ya. Ya kalau kabupaten kan kemarin karena sedikit jadi digabungkan. Kalau saya pengalaman kemarin waktu kabupaten, jadi per mata lomba ada itunya, ada grupnya, terutama yang itu pasep yang online seperti LCC, kemudian Olimpiade. Nah itu kan nanti panitia menginformasikan langsung ke sana pasep. Jadi tidak beberapa kali, misalkan kalau hanya mengurus kabupaten saja, dari kami ke sana beberapa kali. Itu mah hanya pengalaman saja, Ya. Pak. Ya, nun Ibu. Nah, untuk yang LCC karena memang seleksinya seperti itu ya. Kan kalau di sini itu dikirim video lomba yang lain selain MHQ ya, selain MHQ itu kirim video, nanti masuk 6 besar. Jadi mungkin akan lebih sedikit yang masuk langsung ujung lombanya. Paling tinggal untuk pengumuman dari panitia terkait kabupaten kota mana yang masuk besar dari semua cabang lomba kecuali MKQ karena dia akan langsung ujung online tesnya, tidak ada pengiriman video MKQ baik putra maupun putri. Jadi ya masukannya tadi untuk yang LCC terutama karena memang biar tidak membingungkan pakai LCC dengan Olimpiade, Atau silahkan masuk di grup WA yang ada di situ lah, yang ada di mana, di website ya. Untuk WA LCC dan Olimpiade biar nanti terkait dengan aplikasinya itu bisa dipahami. Nah, Anda akan Atau gini aja, Pak Asep usul. Jadi bisa dibuat tutorial CBT. Ya kami karena Kota Banjar itu sudah menggunakan CBT ulangannya. Jadi bisa itu di tutorial videonya nanti bisa dikirim di grup MGMP provinsi. Dan mungkin ketika itu admin itu bisa close, hanya admin saja yang bisa ngirim, jadi tidak masalah anggota itu tidak bisa mengirimkan, hanya admin saja, jadi informasi itu terbentuk gitu ya di grup. Nah, ya usul saja.
mana Bu Mus? Ya, Assalamualaikum, Sep. Silakan. Ini masih tentang cerdas cermat, mungkin ada yang kelewat tadi. Ya. Di final kan ini tidak ada rebutan. Misalnya sekarang giliran kelompok A tidak direbut, soal pertama tidak bisa dijawab, dilempar ke kelompok B. Kemudian soal kedua tidak bisa menjawab, apakah di kelompok B kan lagi gitu atau bergilir, karena tidak adil kalau misalnya 5-5-nya semua di kelompok B kan. Gimana ini tekniknya gitu? Mengalir. Mengalir Dari gimana? B ke C, kalau B nggak bisa ke C. Hanya Kalau gini, B nggak bisa ke D. gini soal A misalnya tidak bisa dijawab, soal nomor 1 tidak bisa dijawab oleh kelompok A, kan dilemparkan ke B. Kalau nggak bisa dijawab oleh B, oleh C. Kemudian kan kalau bisa langsung dijawab oleh A, oleh B, berarti yang lain kan belum kebagian waktu. Nah, kebetulan kalau nomor 2 tidak bisa kejawab lagi, apakah dilemparkan ke A lagi atau ke B yang belum kebagian tadi? Ya ke B. Ke B. Namanya juga ya pertanyaan mengalir. Kalau pertanyaan mengalir itu begitu resikonya. Di awal itu rezeki itu buat B. Ya. Kalau A tidak bisa menjawab, sebelumnya berarti rezeki buat B. Berarti rezeki si B apabila Dari B. B tidak bisa Harus menjawab. menjawab. Rezeki Ya. si D Nggak adil kalau bisa menjawab. Ya rezeki Kalau ini. D- Adil. kalau D yang terakhir nggak bisa A, berarti rezekinya adil, berarti semuanya dapat. Nah itu Ya, ya. hanya masukan aja saya kasih. Asal jangan dikasih soal A, B, C, D nanti ketahuan. Jadi kayaknya tidak adil kalau 10-nya tidak terjawab oleh A, jadi B nanti dapat lagi. Anugerah, rezeki anak soleh Bu, anugerah itu. Mungkin nanti yang regu C, kalau yang regu C nggak bisa jawab, nanti yang regu Oke. A bisa jawab, nanti itu regu A, apa rezekinya di regu A. Kalau nggak Nah, iya. C nggak bisa jawab, nanti semua regu A itu yang punya rezeki gitu. Iya, ya. Karena meninggalkan pikiran anu kelompok anu teu barisal. Posisi menentukan prestasi. Iya. Oh iya, Pak Asep. Ini Lanjut kalau aja, misal- lanjut. Ini Pak Asep, misalnya kalau tadi soal mengalir kan ya tadi masalah soal mengalir itu jawabnya nanti. Nah, bagaimana kalau ada yang keceplosan? Apakah nanti soal mengalir tersebut kelompok yang lain itu di-mute atau gimana? Ya, Iya. harus dimut. Oh, di- Jadi nanti aturan itu mungkin akan kita tambahkan yang tidak menjawab itu harus mute. Kalau tidak disilakan oleh juri, maka dia tidak boleh menyalakan mikrofonnya. Gitu. Jadi biar nggak ada yang keceplosan. Tapi memang di situ salah satu kelemahannya ketika di mute nanti ada bisikan-bisikan dari luar ketahuan. Itu makanya ya. Tempat yang netral, bahkan Kurangi saja, nggak punya curiga bahasa kurangi saja nilainya kalau ada yang yang kita ini guru agama. itu loh. Jujur. Praktek. Saya. Ya, yang jelas Ya, Pak. ya Batalkan aja soalnya kalau menjawab itu. ya misalnya regu A tidak bisa menjawab ya dilempar ke regu B. Nah sebelum regu B ngomong regu C udah ngomong, udah dibatalkan aja soalnya. Ganti. Kemudian regu C nya kena pengurangan nilai, Ya. Nanti misalnya disepakati apa 25 atau 50. Bagaimana? Adanya. Balik lagi, Mas. Ada untungnya, ada ruginya. 50 ya. Yang terlalu Ya, sadis. 25 ya. 25. Balik. Nawar.
jangan terlalu besar lah 25 kan. Iya. Jangan kalau dibilang nanti pukul nih dikasih tinggal kan jangan tahu Ya, makanya tetap aja si Andai suara ini standby. Oke. Jelas cepat gimana jelas cepat udah oke ya? udah oke cukup Lanjut udah malam. Olimpiade udah ya? Tadi sudah. jelas Ya, jelas. Salah. Selanjutnya hanya nih kalau